Kaifa halukum anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi pagi? Ada yang puasa hari ini? Tidak ada. Padahal tadi kalau ada yang puasa mau tambah nilai nih. Nilai sikapnya bagus tuh. Bukan berarti nggak bagus ya nggak puasa ya, bukan. Itu nilai tambah ya. Itu pecinya ada model lubang-lubang di depan ya. Keren juga itu ya. Model baru ya tahun 2021. Masya Allah. Nah, semuanya ya, semoga dalam keadaan sehat. Saya akan coba dulu ya memasukkan materi ini ke window. Nah, ini dia masuk, alhamdulillah ya. Baiklah semuanya. Sebelum kita mulai, kita akan pretest dulu ya pertemuan sebelumnya, dan kita mulakan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat, semangat ya dalam menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain sebagainya. Yang pastinya selalu berdoa supaya kita dijauhkan dari segala macam virus-virus yang berbahaya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juja'i wa min syai'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semuanya ya, saya juga sudah menyiapkan materi di sini ya, yaitu sistem gerak pada manusia. Namun sebelumnya kita akan pretest untuk menguji pengetahuan yang lalu ya. Baik. Ambil buku latihan boleh jika ada buku latihan. Jika tidak ada buku latihan, ambil buku catatan IPA-nya ya. Catatan IPA-nya. Ketua kelas boleh pinjam absen hari ini atau presensi hari ini. Naam. Kurang ya? Belum absen. Siapa namanya? Rizik. Ada yang belum absen selain Rizik Apik ya. Tanggal 16 hari ini. Rizik Apik. Langsung saya buat di sini ya. Baik. Baiklah, nomor 1. Buat nomor 1 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah ya? Udah betul kan? Salah pula. Betul lah. Videonya sama. Sudah nggak tahu. Nggak tahu. Si mereng-mereng. Besarkan ya. Nah, ini aja nama tapi ini tekan skip tadi ya. Tadi awalnya mau buka video dengan buka dulu. Keren ya. Nomor 1 tadi ya. 1. Jadi antum tidak usah tulis soalnya ya, cukup buat diketahui aja. DIK, diketahui. DIK ya. Diketahui. Soal panjangnya kayak gini. Sebuah benda bermassa, jadi cukup antum buat M. M sama dengan 5 kilogram. Kg ya, 5 kg. Massa lambangnya M ya. Dah. Bawahnya lagi tadi diketahui M sama dengan 5 kg. Ya. Diberi gaya antum cukup buat F ya, F besar, F ya. F sama dengan 30 Newton. 30 Newton. Atau 30 N juga boleh, Newton juga boleh, panjang-panjang nggak apa-apa ya. Ditanya DIT di bawahnya ya,
Syukran. DIT A ya, A kecil ya. Jadi tadi ulang ya. Jadi tadi diketahui M tadi 5 kg. F-nya itu 30 Newton. Ditanya adalah A-nya. Nah, ini tentang hukum Newton kan? Tentang hukum Newton. Ditanya A, percepatan. A itu adalah percepatan ya. A itu percepatan. M itu adalah massa. F itu adalah gaya. Ya, ditanya apa? A. Masih ingat kan rumus segitiga ajaibnya untuk hukum Newton ya? F, ini M, ini A. Maka ditanya apa? A. Berapakah A-nya? Ada yang udah dapat? Silakan. Ini kelas 8C ya. Caranya itu rumusnya sih. Ini rumusnya. Ya kan? Nah, ditanya A. Maka ketika ditanya A, tutup aja A. Berarti A sama dengan F. Ini apa nih? Bawah ini per berarti ya. F per atau F dibagi M ya. Nah, siapa yang udah dapat? Silakan. Siapa tuh? Siapa nama antum? Maula Ahja ya, 8C ya. Maula Ahja ya. Ya, 100 untuk antum. Z ya. Baik. Jawabannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Caranya seperti ini. A sama dengan F per M. F-nya adalah 30 Newton. M-nya adalah 5 kg. 30 dibagi 5 hasilnya 6. Satuan percepatan meter per sekon pangkat 2. Itu jika ditanya A. Kalau ditanya F udah ada kan? Jadi nggak usah cari lagi. Berarti rumusnya M kali A. M kali A. Kalau ditanya M F bagi A ya. Nah, itu hukum Newton. Ya, paham ya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau diam berarti paham ya. Baik, anak-anak semua. Itu soal yang pertama ya. Dan diraih oleh Maula aja yang tercepat ya. Ayo siap-siap soal kedua. Tuh ya. Baik, soal kedua nomor 2 di bawahnya ya. Satuan dari nomor 2 ya. Satuan dari kecepatan. Satuan dari kecepatan adalah, itu pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab? Satuan dari kecepatan. Apa? Meter per sekon. Ya benar ya, Maula Ahja. 2 kali udah ya. Yang lain? Ayo semangat ya. Baik ya, kecepatan itu lambangnya adalah V. Ya, ini adalah lambang dari kecepatan, velocity bahasa Inggrisnya. Satuannya adalah meter per sekon ya. Soal ketiga. Jadi anak-anak yang di rumah, ini untuk jawaban nomor 1 tadi ya, nomor 1. Baik. Nomor 3 soalnya. Jika diketahui nomor 3 ya. Jika diketahui kecepatan ya, nyetrum ini dari kali ini, Masya Allah. Kecepatan itu V kan ya, dan jarak, diketahui kecepatan dan jarak itu S ya.
S, jarak itu S ya. Maka rumus waktu adalah, mencari waktu atau rumus waktu adalah, ya siapa yang bisa? Ya siapa namanya? Jawabannya apa? S dibagi V. Benar. Siapa tadi namanya? M Khalil ya. Oh, Khalid Batara ya. Oh, Khalid Batara. Pakai M juga kan? M Khalid Batara kan? M Khalid Batara. Paham ya? Jadi soal nomor 3 ini anak Ustadz ya, ini tentang GLB ya. GLB itu gerak lurus beraturan. Rumus segitiga ajaibnya ya. Di atas adalah S, ini V, ini T, maka ditanya adalah T. T sama dengan S dibagi ya, jarak dibagi dengan kecepatannya. Ya, jika ditanya kecepatan bagaimana? V sama dengan S tetap di atas ya, S per T gitu. Kalau ditanya T tadi udah. Kalau ditanya S bagaimana? Kali ya, iya betul, F kali dengan T, benar ya, Masya Allah. Baik, itulah 3 soal kritis kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa mengulang kembali pengetahuan anak-anak Ustadz yang terdahulu sekaligus mereviewnya ya. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi hari ini, yaitu gerak pada manusia. Itu judulnya ya, gerak pada manusia. Itu judul hari ini ya. Ya, gerak pada manusia ya. Itu judulnya, di buku juga ada yang udah punya buku tentang gerak pada manusia. Bukunya halaman 20-an kalau nggak salah Ustaz ya. Halaman 20 berapa? Halaman 20 berapa tadi ya? Ini buku Ustaz ini beda, kan buku guru ya. Buku anak-anak sepertinya di halaman 20 berapa itu? Bab pertama. Iya, masih bab pertama kita. Cuman masuk subbab, kalau nggak salah subbab ketiga atau keempat ya. Sistem gerak manusia. Iya, sistem gerak manusia. Baiklah teman-teman semua, ya di sekolah dasar dulu kita udah belajar tentang sistem gerak pada manusia yang terdiri dari 2 ya, yaitu ya sistem gerak aktif dan pasif ya. Aktif dan pasif. Siapa yang bisa membedakan antara pasif dan aktif dalam sistem gerak pada manusia? Ada yang bisa membedakan? Aktif itu bagian luar. Aktif itu. Ya, bisa menjelaskan Maula, silakan. Belum. Ya, teman-teman yang lain ada yang mulai atau ada yang bisa untuk menjelaskan beda antara ya gerak aktif atau gerak pasif pada manusia? Ingat-ingat, ini kalau nggak salah Ustadz, ini pelajaran SD kelas 5 dulu ya. 3 tahun yang lalu. Apakah masih tersimpan memorinya? Atau dulu masa SD suka lupa? Apa pelajaran yang nggak diingat? Ayo, ada yang bisa? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Baik ya, berarti belum ya, nggak apa-apa. Nanti bisa kasih pertanyaan yang lain lagi. Nah, alat gerak aktif manusia itu berarti, kalau gerak aktif itu berarti gerakannya itu lebih bebas ya. Aktif lawannya atau aktif itu antonimnya adalah pasif ya. Aktif itu yaitu otot Ustaz ya. Otot pada rangka manusia ataupun pada tubuh manusia ya. Sedangkan pasif itu berupa tulang atau rangka ya. Rangka ini kan dia kumpulan tulang ya. Nah, baik, itulah dia pasif ya. Dan aktif, aktifnya berupa otot dan pasifnya berupa rangka ya ataupun
kumpulan tulang disebut dengan rangka. Nah, rangka pastinya bermanfaat bagi tubuh ataupun bagi manusia. Siapa yang tahu apa fungsi rangka? Satu aja, maulah aja. Menegakkan tubuh, benar ya, 100 untuk maulah aja ya. Luar biasa nih, Masya Allah ya. Yang lain teman-teman jangan ketinggalan ya, harus lebih semangat lagi ya dari temannya yang lain. Baik, bagus sekali ya untuk menegakkan tubuh, kata maulah aja, benar ya. Nah, tubuh kita bisa tegak, alhamdulillah, itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita gunakanlah rangka ataupun tubuh kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fikum. Baik, itu bisa antum baca nanti di buku antum ya, terkait mengenai fungsi atau manfaat dari rangka ya. Nah, rangka manusia terdiri dari dua, yaitu rangka aksial dan apendikuler ya. Rangka manusia terdiri dari rangka aksial dan apendikuler. Siapa yang bisa membedakan apa beda antara aksial dengan apendikuler? Ada yang bisa Nana? Ustaz kasih waktu 1 menit ya. Sambil Ustaz akan menuliskan nama-nama teman-teman semua yang hadir pada hari ini ya, yang sudah menjawab pertanyaan otomatis sudah mendapat nilai. Yang bagi yang hadir apakah nggak dapat nilai Ustaz? Sudah dapat nilai, tapi tidaklah ya senilai dengan teman yang sudah menjawab pertanyaan ya. Ustaz akan absen dahulu. Abdurrahman Jahidi, Fatur Rahman Sitorus, Fawajah Sapik Lubis. Tadi yang sebelah tadi ada kembarannya? Oh, kembarannya. Maka kayaknya udah dipanggil tadi. Rupanya ada kembarannya. Subhanallah. Dari Aceh juga deh ya. Dari Imam Syafi'i Aceh besar ya. Oh, nam. Ya, ada kembaran di sebelah kan? Ya. Kembarnya berapa? 2, 3? 2 ya. Baik. Kawan-kawannya baru tahu atau kembar ya? Baru tahu kan? Masya Allah ya. Baik. Kayak tadi anak sempat gini berpikir, apa anak tadi masih di kelas yang sama gitu kan? Kok namanya sama gitu? Ternyata ada kembarannya, Masya Allah ya. Di sana ada irsyad, di sini juga ada irsyad kan gitu kan? Karena bingung gitu. Di sana irsyad apa namanya ya? Di sini irsyad Ata'illah. Seperti dimensi yang sama, anda lihat. Irsyad mana irsyad? Nah, irsyad ya. Khalid Batara sudah. Syauqi. Mana Syauqi? Maula aja sudah. Miko Sandi, dan Rizik Afif ya. Rizik Afif ini yang tinggal di Eka Rasmi ya? Oh, bukan, di mana tuh? Oh, nah. Jadi sekarang di mana sekarang?
Di pondok. Udah mondok sekarang. Oh, dulu di Karasin itu bukan rumah antum, rumah saudara situ. Oh gitu. Aslinya di mana? Jalan Leo. Medan Sunggal. Nah, ya, barakallahu fiik ya. Ada yang belum dipanggil? Udah. Maulah aja kan? Ya. Maulah aja, Khalid Batara sudah tadi ya. Baik. Ada yang sudah ketemu apa beda antara aksial dan apendikuler? Ada yang bisa? Baik, ya. Aksial ini meliputi ya semua tulang ya pasti ya, tulang ya. Yang meliputi tulang pastinya ya. Meliputi tulang apa? Ini dia ya. Kita singkat saja dengan TBDR ya, yaitu tulang tengkorak termasuk aksial. B itu adalah tulang belakang. D itu tulang dada, dan R adalah tulang rusuk ya. Oke, tengkorak, belakang, dada, dan rusuk itu termasuk aksial. Sementara itu apendikuler itu termasuk ya tulang bagian atas, gerak bagian atas yaitu tangan, dan ya benar kaki bagian bawah ya. Itulah beda aksial dengan apendikuler. Tadi kelas sebelah cuma sampai apendikuler aja tadi. Sampai dengan apendikuler dan aksial. Hari ini kita karena 2 les, jadi kita bisa sambung ya. Nah, tulang tengkorak ini dia nih. Bagian kepala ini adalah tulang tengkorak ya, Ustaz ya. Apakah dari kepala inilah ya tengkorak ya. Jadi tengkorak itu bukan semua, tapi tengkorak itu bagian ini kepala ya. Itu tulang tengkorak. Dari mulai ini rahang bawah, rahang atas ya. Nah, tulang kepala ubun-ubun ya, tulang ini bagian belakang, kepala bagian belakang. Ini semuanya tengkorak ini ya. Tengkorak dia kepala gini ya. Nah, kita masuk ke tulang belakang sekarang. Tulang belakang ini belakang ini ya, Ustaz ya. Nah, tulang belakang ini ya. Nah, ini diantaranya ya terdiri dari tulang belikat ini ya. Nah, ini dia belikat. Kalau kita masuk ke rangka tubuh keseluruhan ya, ini namanya tulang selangka ya. Tulang apa namanya ini? Apa namanya? Selangka, bener ya. Ini selangka. Ini tulang lengan bagian atas ini lengan bagian bawah. Lengan bagian atas ini Ustaz ya, siku sampai sini, bahu. Ini lengan bagian bawah terdiri dari tulang. Ada yang sejajar dengan jempol dan ada yang sejajar dengan kelingking. Nah, tulangnya ada 2 di sini ya. Lengan bagian bawah ini ada 2. Nah, yang sejajar dengan sejajar dengan jempol, tulang apa namanya? Apa yang bisa? Iya benar ya, maulah aja lagi ya. Tulang pengumpil. Ya, ini pengumpil yang sejajar dengan jempol ini nih. Tulang pengumpil ini tulangnya 2 tulang kan? Tulang pengumpil dan bawahnya tulang apa namanya? Tulang hasta. Siapa yang jawab tadi? Dua-dua ya. Si siapa tadi? Maulah aja sama Sauki ya. Nah, baik. Nah, dan tulang-tulang bagian lainnya nanti kita akan sambung. Nah, sekarang kita bahas tentang tulang belakang ya. Tulang belakang itu dibagi menjadi 5 secara umum ya. Tulang belakang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tulang leher. Yang pertama ya, tulang leher. Buat lehernya langsung ya.
buat tulang nanti kepanjangan, langsung buat leher aja. Tulang leher. Ada yang tahu berapa ruas? Ayo. Kurang tepat. Ada yang lain? Berapa ruas tulang leher? 6. Kurang tepat. Ada yang lain? Ayo jawab. Yang lain jangan diam aja. Tulang leher berapa ruas? Kalau salah nggak usah kurang, tenang aja. Kalau benar bisa kasih nilai, kalau salah tidak dikurang, ya. Ada berapa? Kurang tepat. Berapa ruas? Ayo. Kurang tepat. Siapa yang jawab 7 tadi? Siapa yang jawab 7? Antum, ya Sauki ya, jawabannya 7 ya. Baik, tulang leher itu ada 7 ruas. Yang kedua adalah tulang punggung, ya. Tulang punggung. Punggung ya. Ada yang bisa jawab? Tulang punggung berapa ruas? Punggung. 5. Kurang tepat? 5. Kurang, ayo tebak terus. Jangan tebak ya. Betul jawab, tebak pula. Ayo, jawab. Ada berapa ruas tulang punggung? Ini tulang punggung ya. 10, kurang tepat. Kurang tepat maksudnya. Ada yang bisa jawab? Ayo, jawab aja. Salah nggak dikurang, tenang aja ya. Kurang tepat, ayo. 1 menit ya, masih berjalan itu. Berapa? 13 kurang tepat. 24 kurang tepat. Tulang belakang. Punggung ya, punggung. Lebih tepatnya tulang punggung yang kita bahas sekarang. Ayo ada yang jawab? 14 kurang tepat. 4 kurang tepat. Tulang punggung ya waktu habis. Tulang punggung berjumlah 12 ruas ya. 12 ruas. Yang ketiga adalah tulang pinggang ya. Punggung, pinggang sekarang. Tempat antum meletakkan tali pinggang ya. Nah. Ada berapa ruas? Ayo, sampai 2 kurang tepat. 3 kurang tepat. 5. Siapa jawab 5? Siapa namanya? Miko Sandi ya. Jadi jawabannya adalah 5 ruas ya. Tulang pinggang itu 5 ruas. Ini tulang antum loh, masa nggak tahu jumlahnya ya kan? Orang gitu tulang sendiri. Gimana caranya? Ya harus kenal ya. Maka sayangilah badannya, jangan main tumbuk-tumbukan ya kan? Sakit tumbuk nih ya kan? Iya, bahaya ya. Ini bisa jadi gini nanti kalau, karena ini ada sarafnya di sini ya. Jadi jangan main tumbuk-tumbukan ya. Baik. Masuk ke tulang kelangkang ya. Tulang kelangkang. Berapa ruas? Kurang tepat? Kurang? 1 coba. 7 kurang tepat? Kurang tepat? 6 kurang tepat? Kurang? Ayo ada beberapa detik lagi. Kurang tepat? Kurang tepat? Jawab aja. Jangan ragu-ragu. Kurang tepat? Kurang tepat? Coba hitung tulang kelangkang sendiri berapa ya? Kurang tepat 4. 8 kurang tepat. Waktu habis. Jawabannya adalah 5 ya. 5 ruas. Kelima. Sekarang tulang ekor ya. Berapa ruas? Berarti ada ekor ada ya? Ada ekor antum. Tulang ya. Yang ada tulang ekor, bukan ekor ya maksudnya ya. Ini semua tulang. Kalau ada ekor udah lain lagi namanya ya. Berapa jumlahnya? Kurang tepat? Kurang? Kurang tepat? Kurang tepat? Siapa jawab 4? Ya benar. Miko Sandi ya. Iya 4 ruas ya. 4 ruas. Nah,
Nah, inilah tulang ya bagian belakang. Ini semua ini judulnya ya. Ini judulnya Ustaz, tulang bagian belakang ya. Tulang bagian belakang. Waktunya berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Hah? Bagian depan. Baik, siap-siap aja ya. Kalau sempat waktunya kita bahas bagian depan. Jadi ada 7 ruas, bagian leher tadi 7 ruas ya. Iya betul. 12 bagian punggung, pinggang itu 5, kelangkang itu bawahnya lagi itu adalah 5, 4 ya tulang ekor. Ya. Pas. Baik, sekarang kita bahas tulang rusuk ya. Tulang depan ya atau tulang rusuk. Jadi tulang rusuk itu ya ada tulang rusuk sejati. Tulang rusuk yang pertama, tulang rusuk sejati. Ya. Selanjutnya ada tulang rusuk palsu. Ya, ada sejati, ada palsu dan tulang rusuk melayang. Ini bagian depan antum nih ya. Ini juga dijaga bagian tubuh, jangan main tumbuh-tumbuhan ya. Apalagi tumbuh betulan ya kan, jangan ya. Tumbuh-tumbuhannya nggak boleh, apalagi main tumbuh betulan nggak boleh ya. Baik. Nah, jadi masing-masing ada jumlahnya juga. Jadi yang kita bahas ini bukan ruasnya ya. Ini adalah pasangnya atau PS ya. Pasang, berapa pasang? Misalnya kalau kaki kita berapa pasang kaki? 2 pasang. Kalau 2 pasang berarti itu lembu ya. Iya, kan 1 pasang kan kaki kan? Iya kan? Iya. Berarti kalau 1 pasang berarti jumlahnya 2. Tangan kita berapa pasang? Enggak 2. Jumlahnya 2 tapi 1 Sepatuan tuh berapa pasang? 1 pasang berarti jumlahnya 2 kan? Kiri dan kanan gitu ya. Baik, kalau bisa ada sepatu yang lain berarti itu jumlahnya lebih dari 1 sepatunya gitu ya. Paham ya? Baik, sekarang kita bahas pasangnya ya. Kita mulai tulang rusuk sejati. Ini bagian atas nih ya, rusuk sejati. Ya itu bagian atas, lihat gambarnya halaman berapa? 24 ya? 24. Nah, 24 itu gambar organnya tubuh ya. Baik. Siapa yang bisa menjawab berapa pasang untuk tulang rusuk sejati? Kurang tepat? Kurang tepat? Kurang tepat? Kurang. Siapa jawab 7? Ya, Sauki ya. Jawabannya adalah 7 pasang. Untuk rusuk sejati itu jumlahnya 7 pasang. Berarti kalau 7 pasang jumlahnya berapa tuh? 24. Kurang tepat? 14. Siapa jawab 14? Apa namanya? Siapa tadi namanya? Khalid Batara ya. Baik. Kalau dia 7 pasang berarti 7 kali 2, 14 ya. Nah, baik. Selanjutnya tulang rusuk palsu di bawahnya lagi. Ada berapa pasang kah? Kurang tepat? 3. Kurang tepat. Siapa jawab 3? Sauki ya. Jawabannya adalah 3 ya. Ini sejati. Palsu 3 pasang. Berarti 3 pasang berapa jumlahnya? 6. Siapa jawab 6? Rizik tadi ya. Sama si ya. Ada yang lain, ada suaranya. Ini ada namanya di sini ya kan. Ini bukunya nggak malah cantik tapi isinya nilai semua gitu ya. Ya. Baik. Nah, satu lagi rusuk melayang. Ada berapa jumlahnya? 2. Yang jawab 2 tadi siapa pertama kali? Ya. Maulah aja ya. Nanti yang skornya terbanyak ini kasih hadiah nih minggu depan ya. Yang diem aja nggak ada jawab sama sekali kita kasih hukuman ya. Enggak ya. Baik, nah ini ya jumlah tulang rusuk ya. Kalau 2 pasang jumlah berapa? 4 ya. Si apa duluan terima aja ya. Ya makanya apa yang saya bilang siap-siap dengerin ya, jadi jawab ya. Naam. Baik semua.
karena waktu juga habis selesai. Jadi hari ini dulu pelajaran kita ya, sampai di materi tulang rusuk. Jadi insya Allah minggu depan kita sambung lagi. Catat ya dan diingat-ingat lagi. Insya Allah minggu depan juga kalau sebelum kita mulai kita akan pretest dahulu. Hah? Tuh iya bener. Tuh diingatkan. Syukran ya. Makanya lupa. Syukran ya. Ya. Baik, sebelum kita mulai dulu yang rajin semua, ternyata waktunya ada 4 menit lagi, susah lihat jam ya. Nah, kita post test dahulu ya. Kita post test dahulu. Siapa yang bisa menjawab, langsung menjawab pertanyaan dulu yang rapi ya. Semua bakal dapet. Bagi yang belum, khususnya Ustaz dahulukan yang belum ya. Abdurrahman Jahidi, pertanyaan untuk antum. Pertanyaannya adalah sebutkan satuan dari kecepatan. Satuan kecepatan meter per second ya. Benar 100 Benar. Anak belum. Apa ya? Ya sama sekali belum ya. Iya. Fatur Rahman Sitorus. Mana tadi? Nah, ya. Pertanyaannya adalah apakah rumus untuk waktu jika diketahui jarak dan kecepatan T sama dengan ya T. Tidak boleh memberitahu, jadi kurang yang tahu. V bagi S. Apa? V bagi S. V bagi S. Afwan, kurang tepat. Licik jadi yang jawab ya. S per V terbalik ya. Ya. Irsyad, mana Irsyad? Mana Irsyad? Iya. Irsyad, pertanyaan buat antum. Ini aku sih ada jawab lah. Irsyad, pertanyaan mudah sekali Irsyad. Yang orang masih ada, Ustaz. Masih ada. Ya ada. Irsyad, berapakah jumlah tulang ekor? Iya. Berapa? Ada. Empat ya. Oh ada di sini ya? Oh udah ada rezeki antum lah itu ya. Dekat dia, dekat. Siapa tadi yang baru? Pak Waza, panggilannya apa? Sapi. Panggilannya apa? Pak Waza. Kemarin itu panggilan siapa? Pak Waji. Ya. Pak Waja. Pak Waja. Berapakah jumlah tulang leher? Pak Waza. Berapa jumlah tulang leher? Berapa luas? Ayo Pak Wajah, kita kasih waktu 1 menit untuk Pak Wajah ya. Ayo Pak Wajah, jawab. Yang ngasih tahu bisa kurang nilainya ya. Berapa Pak Wajah? Hah? 7, benar atau salah? Berapa yang betul? 12, ya kan? 12. Hah? 12. Tadi nanya apa tadi? Tanya leher luasnya berapa? Tadi jawab berapa? 7. 7 ya? 7. Udah salah tapi. Ada yang belum dapat nilai? Udah semua kan? Belum 2 kali. Oh Pak Turah masih belum ya? Itu pulang terakhir ya? Iya. Oke, yang lain boleh pulang kecuali si siapa tadi ya?
Abdurrahman Taurus terakhir bang. Gak apa-apa ya bang ya. Antum harus hadapi yang dulu. Ya, pada salah.